Punten ke penggerak. Ingat dulu dari Abah Anom, manusia teh sacarana sacirina sarasana. Paham orang Bekasi? Manusia itu sacirina sacarana sarasana. Ciri khas Ki Andi dengan penyampaian melalui syair lagu. Itu ciri. Jadi cara beliau menyampaikan dakwah seperti itu. Rasanya juga bisa dirasakan semuanya. Pasti tiap mubalik rasanya beda-beda. Itu kata Banom, manusia itu sacirina sacarana sarasana. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ila hadrati syekhina wa mursyiduna sultanil uliya wa qudus qutbur rabbani wa al-gausus samadani as-sayyid asy-syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Al-Fatihah. Yang sangat kita muliakan bangsa Abah Mukarram, yang mulia Abah Jagatul Holis, Pemutu khusus dan Bukul Talqin, Bapak Kiai Andi sebagai lisan bangsa Abah, Bapak Kiai Mamad sebagai sesepuh Madrasah Al-Mufaridun, para kiai, alim ulama, wal zuama, para habaib yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Mohon maaf jika tidak disebut nama dengan tidak mengurangi rasa hormat. Semoga semuanya semakin sukses, semakin diberkahi Allah, segalanya semuanya selamanya. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat yang mulia yang saya hormati, kesyukuran kita atas perjumpaan dengan Syekh Mursyid ini adalah bahwa kita telah dihilangkan dosa antara kita dengan Allah, antara kita dengan Rasulullah. Karena siapa saja, tidak ada kecuali, yang dalam hidupnya tidak mengambil bimbingan Syekh Mursyid, yang mana Syekh Mursyid ini bertugas untuk mengeluarkan berbagai macam sifat-sifat tercela yang menghalangi mahabbah dan ma'rifat, maka orang itu berdosa seumur hidup kepada Allah dan Rasulnya. Dari mana dasar hukumnya? Dari guru agung kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin dalam kitab Miftahus Sudur. Dari guru kita dalam kitab Majmu'atu Ar-Rasail. Kata Abah Anom pakai fa'lam. Kalau para kiai pasti ngerti fa'lam itu, ya. Pak Kiai Muhammad
Ngertos ge. Orang Betawi ini mah ya, bukan orang Jawa ya. Lupa sih. Tidak akan saya jelaskan. Ada fa'lam di awal dengan fa'lam. Fa'lam itu kalau diterjemahkan secara bebas, ada sesuatu yang sangat penting walaupun sulit, maka dibuka dengan fa'lam. Fa'lam, ketahuilah oleh kamu sekalian, annakulla man lam yattakhid lahu syaikhan yursiduhu ila khuruji an hadis sifati fahuwa asin lillahi wa rasulihi. Kita bangun itu. Ketahuilah bahwa setiap manusia yang tidak mau mengambil bimbingan syekh dalam hidupnya, tidak mau mengambil, yang mana tugas syekh mursyid ini mengeluarkan berbagai macam sifat-sifat tercela di dalam dirinya, dikeluarkan an khuruji an hadis sifati, sifat tercela. Jadi kita semuanya punya sifat tercela, yang mana sifat tercela ini menghalangi dan menjauhkan kita dari mahabbah, dari musyahadah kepada Allah. Maka ketika tidak mau mengambil bimbingan asin lillahi wa li rasulihi, maka ia telah berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya kita sudah ketemu, tinggal kita terus jalan. Apa hubungannya dengan tadi doa manakib yang diminta? Yang diminta dengan menggunakan tabaruk 3 asma, asma Allah, asma Rasulullah, asma Tuhan Syekh Abdul Qadir, disimpul di dalam biha. Allahumma bi asmaikal husna wa bi asma'i nabiyyikal, awas bacanya bukan ada suka kebablasan, wa bi asma'ika, bukan tidak ada ka. Ka itu hanya Allah. Allahumma bi asma'ika husna wa bi asma'i nabiyikal mustafa wa bi asma'i waliyika Abdul Qadir Mustafa. Apa yang pertama diminta? Tahhir qulubana min kulli wasfi yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika. Itu doa yang diminta dalam setiap manakibat. Minta disucikan, dibersihkan berbagai macam kotoran-kotoran di dalam hati kita, berbagai macam sifat-sifat buruk dalam diri kita. Karena sifat buruk, berbagai macam noda-noda dosa dalam diri kita itu menghalangi dan menjauhkan diri kita kepada Allah, menjauhkan dari mahabbah, menjauhkan dari musyahadah, menjauhkan dari makrifat kepada Allah. Makanya tahapan awal yang mesti ditempuh oleh seorang yang menginginkan kesucian jiwa adalah talqin. Talqin itu untuk memangkas, memutus segala sesuatu selain Allah. Karena ketika ada segala sesuatu selain Allah, kalbu kita tidak akan memancarkan cahaya, gelap. Ya. Jadi di sini pentingnya mesti ada seorang syekh. Tidak boleh tidak, harus. Karena suatu perjalanan suluk, Bapak Ibu, kalau tidak dibimbing oleh seorang ahli makrifat, Imam Arifin Billah, itu akan sesat di awal langkah. Itu. Faman talaba tariqal qaumi bi ghairi Imam Arifin Billah taha fi awali qadami. Barang siapa yang mencari tariq, melaksanakan perjalanan suluk, ya, menuju Allah melalui tariqat orang-orang yang mulia,
Tapi bigoiri imam arifin billah, tanpa dibimbing oleh seorang ahli ma'rifat, maka tahafi awali qadami, ia telah sesat di awal langkah. Bahkan di dalam penjelasan yang lain, man salaka wahidan ay bigoiri mursid, barang siapa yang melakukan suluk sendirian tanpa ada bimbingan syekh mursid, ia seperti orang yang hilang di tengah padang pasir dalam keadaan gelap gulita, maka ia tidak akan pernah tahu kemana ia akan menghadap untuk melakukan satu perjalanan. Di sini Pak, makanya bukan tidak boleh main-main dalam thariqat, dan bukan untuk main-main, serius. Sekarang begini, di dalam bahasa Allah dalam Al-Quran disebut firman Allah, ada perintah ittaqullah haqqa tuqatih. Satu. Kedua, bahasa Rasulullah disebut hadis, ya. Ada perintah yang sama tapi redaksi kalimat berbeda. Kalau bahasa Allah di dalam Al-Quran, ittaqullah haqqa, suka sama khotib Jumat semuanya, baca itu haqqa tuqatih, begitu imam khotib, karena pengalaman khotib begini khotib ini. Tapi sudah diserahkan saya sekarang, karena memang setiap Jumat selalu pergi, jadi yang meminta untuk khotib Jumat saya kasihkan saja ke orang yang mau begitu. Karena walaupun diminta saya tidak bisa, karena hari Jumat saya pergi kemana saja perginya, manakiban bukan kemana saja. Hari Jumat pergi pulang nanti malam Senin. Kadang sekarang malam Selasa, malam Rabu baru pulang. Insyaallah. Ya. Bahasa Rasul dalam hadis, ittaqillaha haitsumma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Beda redaksi kalimat, tapi substansi perintahnya sama. Maksud dari bertakwalah kamu dimanapun berada, itulah makna haqqa tuqatih. Sementara li'anna tariqa ila haqqi ta'ala zahirun wa batin, jalan menuju Allah itu adalah dohir batin. Jalan dohir disebut syariat, jalan batin disebut hakikat. Jalan dohir disebut syariat, perintah-perintah yang tercantum di dalam rukun Islam, ya. Ada berapa? 5, semua dohir. Maka syariat, salat hakikat. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saya mengerti, diberikan sedikit kepahaman tentang makna salat hakikat ini setelah ikut Abah Aos yang saya menyampaikan. Jadi kalau ada yang nanya apa itu salat hakikat, jawaban singkatnya salat kolbu. Kolbunya sholat. Tapi kalau mau terjemah dengan lengkap, munajatu kolbi, munajatnya kolbi, wa mukalamatu sirri, mukalam itu berkomunikasi, sirnya. Karena dalam diri kita kan 3 asma. Asma yang pertama yang 12 huruf disimpan di dalam dohir, ya, di dalam alam dohir, di alam mulki, la ilaha illallah. Alam mulki itu dohir, maka terdengar la ilaha illallah, itu dohir, terdengar. Asma yang kedua yang 4 huruf dan asma yang ketiga disimpan di dalam ruhani yang terkoneksi dengan alam malakut, ruhani yang terkoneksi dengan alam jabarut. Itulah wilayah hakikat, wilayah batin, di mana adanya alam malakut di dalam kolbu, alam jabarut di dalam fuad, di dalam mata hati. Ketika masuk 2 asma itu, bercahayalah yang disebut basyirah,
cahaya pandangan batin yang dengan cahaya Allah. Ini kajian sampai ke sana Pak, tarekat itu sampai menyentuh ke wilayah situ. Kalau tidak ketemu guru mursyid, tidak bisa, tidak paham. Jadi puncak ibadah syariat ada pada sholat. Ulangi, puncak ibadah syariat ada pada sholat. Dikatakan bernilai ketika ada khusyuk. Khusyuk itu pekerjaan hati. Apa maksudnya? Hadir dzikir kepada Allah. Maka puncak ibadah hakikat, puncak ibadah batin ada pada zikir khofi. Ibadah batin banyak. Sobar, ikhlas, wara, itu batin semua. Ya. Ada yang disebut marifat, muayyanah, musyahadah, muhadarah, mulaqiyah, dan seterusnya. Itu ibadah batin. Puncaknya dari semua ibadah batin ada pada zikir khafi. Bahkan sebesar biji atom. Ini pangersa guru agung mursyid kita, zaratin min amalin qulub. Kata Pak Sahabah, sebesar zarah amalan kolbu yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang sudah mendapat bimbingan talqin kepada Allah, itu setara, itu sebanding dengan amal badan segunung. Sebesar biji atom amalan kolbu yang sudah ma'rifat, sebiji atom itu senilai sebanding dengan amalan dohir sebesar gunung. Ya. Masya Allah, sulit membayangkan ya. Saya tanya, atom segede apa? Ya kecil segede apa? Tidak kelihatan kasat mata. Mesti pakai mikroskop melalui pembesaran begitu, berapa ribu pembesaran, baru nampak partikel disebut atom. Oh, segede gini. Artinya betapa berharganya talqin dari guru mursyid ketika masuk ke dalam diri seseorang, menjadikan bernilai berharga. Nilainya berharga ini. Ini berharga. Walaupun dohirnya, misalnya wis kakek-kakek, ya maaf yang kakek ya, yang belum kakek jangan kesinggung, yang belum kakek jangan kesinggung. Ini misalnya kan di sini pemuda semua ya, pemuda semua di sini mah kagak ada kakek-kakek, jangan marah, kakek-kakek, kakek-kakek kelihatan tapi ininya hidup. Di hadapan Allah, itulah orang-orang yang berharga. Karena situ terpancar cahaya Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi bahkan begini Pak, tadi sudah mulai terbuka ya. Jadi asma Allah yang 4 huruf atau asma Allah yang kedua, Allah disimpan di dalam kolbu, yang mana kolbu ini terkoneksi dengan alam malakut. Asma Allah yang ketiga yang 1 huruf, hu, disimpan di dalam fuad yang terkoneksi dengan alam jabarut. Maka di sini akan tersambung dau pangersa Abah, manfaat dari bertasawuf itu 1 litahdzibil qulub, 2 wa ma'rifat alamul ghuyub. Manfaat bertasawuf itu 1 untuk mendidik kolbu agar ridho dengan takdir-takdir Allah, agar nerimo ing pandum, pasrah sagrah terhadap pengaturan Allah. Karena puncak ilmu adalah pasrah. Dan tidak bisa pasrah kecuali mesti makrifat dulu. Tidak bisa. Awalul ilmi
ma'rifatullah wa akhirul ilm tafwidul ilallah. Tafwid ilallah. Pokok pangkal yang pertama ilmu itu mesti makrifat kepada Allah. Puncaknya ilmu adalah pasrah terhadap pengaturan Allah. Kita sedang ke sana, sedang dididik oleh Syekh Mursyid kita untuk bisa ke sana. Baik. Maksudnya gimana? Segala cuaca kehidupan, baik itu jalaliyah ataupun jamaliyah, semuanya lebur nampak kamaliyah. Ngerti orang mau paridun jalaliyah jamaliyah, ngerti kagak? Kagak ngerti ya? Aduh, jelasin jangan. Aduh, jelasin tugas lagi nih. Gini, Allah itu memiliki sifat kamaliyah, kesempurnaan. Kamaliyah Allah itu, sifat kesempurnaan Allah itu terbukti karena adanya jalaliyah dan jamaliyah. Jalaliyah itu adalah sifat Allah yang di situ manusia tidak ada daya dan upaya untuk bisa menolaknya, karena di situ berlaku sifat Al-Qadir, ya. Al-Qahar. Jadi Allah mau memaksa, Allah mau merubah, manusia tidak bisa apa-apa. Makanya ada bahasa manusia cuman berencana, tetapi hasil yang menentukan adalah, arti disitulah jalal Allah. Manusia tidak bisa, hanya rencana. Seperti begini, Pak Kiai siapa namanya? Oman. Pak Kiai Oman. Pak Oman. Pak Oman. Pak Kiai Oman, bener? Habib Oman. Habib Oman. Hah? Duda. Bu, duda katanya. Jadi tidak ada kebetulan. Begini, contoh Habib Oman nih. Contoh ya, contoh misalnya. Saya memberikan contoh jalalnya Allah, sifat jalaliyah yang berlaku, yang menghampiri Habib Oman. Contoh begini. Ini Pak Habib Oman punya kebun kopi 10 hektar. 10 hektar. 1 hektar, kan lagi nyontoin yang enak-enak kan nyontoin Pak. Apa? Punya 10 hektar nih. 1 hektarnya setiap panen 1 ton. Berarti sudah jelas dapat 10 ton. Nah, dalam pandangan Habib Oman, nah bulan depan gua 10 ton nih, sudah nampak berapa miliar nih gua panen nih. Ternyata tidak diundang, datanglah tupai, datanglah tikus, datanglah caruh, musang. Habis kopinya, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan Habib Oman tidak punya daya upaya untuk menghentikan itu, karena memang Allah telah mengirim pasukan-pasukannya untuk membuktikan sifat jalal Allah kepada Habib Oman. Habib Oman hanya berkata, ya Allah, ternyata mestinya dapat 10 ton, cuma dapat 5 ton. Kuasa untuk memulih ke 10 ton? Tidak bisa. Disitulah sifat jalal Allah. Kita semua suka merasakan, punya rencana gitu, tapi pada waktunya kok tidak bisa, tidak jadi. Padahal tidak terjadinya sesuatu yang setelah direncanakan, itulah yang terbaik buat kita. Nah, sifat jamal mah gampang, yang enak-enak, yang keterima enak semuanya. Ya. Bisnis sesuai harapan, hasil panen berlimpah, istri cantik, solehah, apalagi nurut, apalagi wow.
Pokoknya mah hidup banget dah. Sesuai harapan. Itulah Jamal. Nah, orang yang dididik oleh dikir, oleh tarikot, itu mesti pandangan batinnya, sikap jiwanya memandang segala sesuatu baik yang datang itu enak ataupun yang tidak enak, tetap dirasakan bahagia dan menyenangkan. Itulah namanya pandangannya sudah kamaliyah. Itu tidak bisa kalau tidak dididik itu. Makanya litahdibil qulub, mendidik kolbu. Ini kata pengarang apa ini? Thariqat itu mendidik kolbu. Keduanya untuk wal ma'rifat di alamil ghuyub, untuk mengenal alam-alam yang samar. Tadi alam yang samar itu satu alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Di mana dan bagaimana caranya tembuskan amalmu dari jasad ke kolbu, dari kolbu ke fuad, sampailah masuk ke sirri. Maka sesungguhnya kita sudah masuk ke alam-alam itu. Cirinya ketika di dalam kolbu sudah terdapat hidup amalan, di dalam fuad ada amalan, sesungguhnya kita sudah ada di situ. Cuman kan hal ini kan jarang yang membuka. Sudah kita bolak-balik ke situ. Alhamdulillah. Kalau tidak ketemu tarekat, tidak ketemu guru mursyid, tidak bisa. Maka mutlak adanya guru mursyid yang hidup itu yang membimbing. Pertanyaannya, ya sudah tidak ada bagaimana? Kalau karomatnya bisa diambil. Li'anal mu'jizatal anbiya wa karamatil auliya dalam kutub bimotihim, mukjizatnya para nabi, karamahnya para wali tidak terputus karena kewafatannya. Tetapi irsyad seorang wali terputus terhadap murid secara langsung. Harus ada mursyid yang hidup sebagai mizanul fuyud untuk mengalirkan berbagai limpahan-limpahan dari seluruh ahli silsilah. Penyampai informasi langit adalah syekh mursyid yang hidup. Maka dikatakan tadi man talaba tarakal qaumi bighairi imam arifin billah taha fi awal qadami. Siapa yang menempuh perjalanan tarekat tanpa dibimbing oleh seorang syekh yang ma'rifat billah, dia telah sesat di awal langkah. Pasti akan merasa sudah sampai, pasti akan merasa padahal masih jauh. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Insyaallah di lain kesempatan, majelis yang sama, waktu yang berbeda, kita berjumpa lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal aku 10 menit.